Selamat pagi Bu. Perkenalkan nama saya Samuel Tagalung dengan NIM 31S2 3018. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai fenomena transport difusi dengan reaksi kimia homogen. Selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan fenomena yang terjadi di mana gas A itu larut dalam liquid B dan gas air itu akan berdifusi secara isotermal ke dalam liquid B. Saat berdifusi, gas A akan mengalami reaksi homogen ordin 1 irreversibel yang dimana bentuknya itu R sama dengan K pangkat 3 dikalikan dengan Ca, itu reaksinya yang terjadi adalah A tambah B itu akan menghasilkan AB. Kemudian elemen volume yang terjadi, di mana pada kita lihat pada gambar di mana terdapat CaO itu adalah konsentrasi awal gas A di permukaan cairan Z sama dengan nol. Ini merupakan konsentrasi maksimum gas A yang ada dalam sistem. Sedangkan NaZ itu flux molar gas A pada jarak Z, di mana flux molar di mana flux molar adalah jumlah jumlah mol zat yang melewati suatu luas tertentu dalam satuan waktu, di mana arah panah ini menunjukkan arah perpindahan gas A menuju A, yaitu dari daerah dengan konsentrasi tinggi ke konsentrasi rendah. Sedangkan delta Z itu ketebalan lapisan cairan yang sangat tipis, dan mana lapisan ini digunakan untuk menganalisis perubahan konsentrasi gas A secara lokal. Kemudian diagram utama itu menampilkan bahwa sebuah wadah yang terbagi menjadi dua bagian. Bagian atas itu berisi gas A, sedangkan bagian bawah itu berisi cairan B. Di mana batas antara keduanya itu ditandai dengan garis horizontal dan diberi label Z sama dengan 0. Kemudian diagram kecil itu merupakan grafik yang menunjukkan perubahan konsentrasi gas A ataupun Ca, di mana terhadap jarak Z. Sumbu Y itu mewakili konsentrasi dan sumbu X itu mewakili jarak. Kurva pada grafik menunjukkan bagaimana konsentrasi gas A berubah secara bertahap dari permukaan cairan saat Z sampai dengan 0 hingga ke suatu titik tertentu di dalam cairan saat Z sama dengan L. Di mana proses difusi yang terjadi yaitu ialah gas A itu yang berada di atas permukaan cairan itu akan bertabrakan dengan permukaan cairan dan sebagian akan larut ke dalamnya. Sedangkan konsentrasi gas A itu berada di dekat permukaan cairan, uh, akan lebih tinggi dibandingkan dengan bagian dalam cairan. Akibat dari perbedaan konsentrasi ini akan terjadi difusi, di mana gas akan bergerak dari daerah dengan konsentrasi tinggi atau berada dekat permukaan ke daerah dengan konsentrasi rendah atau bagian dalam cairan, di mana proses difusi ini akan berlangsung hingga tercapai kesetimbangan, yaitu saat konsentrasi gas A itu berada di seluruh bagian cairan menjadi seragam. Kemudian asumsi yang terjadi itu ialah kelarutan gas A dalam liquid B sangat kecil sehingga jumlah produk AB yang diproduksi sangat kecil juga. Kemudian yang kedua, konsentrasi tertinggi dimiliki oleh liquid B. Yang ketiga, laju reaksi Ra hanya bergantung pada konsentrasi zat yang bereaksi ataupun Ca tanpa melibatkan B. Kemudian sistem keadaan tunak ataupun steady state, sehingga profil konsentrasi A itu tidak berubah terhadap waktu. Kemudian sel mass balance, di mana neraca massanya itu adalah laju alur massa yang masuk dikurang laju alur massa yang keluar ditambahkan dengan laju konsumsi dalam reaksi itu akan sama dengan nol. Di mana bentuknya itu SNAZ saat Z dikurang dengan SNAZ saat Z plus delta Z dikurang K1 CA S delta Z itu akan sama dengan nol. Kemudian kita sama bagikan dengan S delta Z, maka diperoleh hasilnya NaZ per saat Z dikurang NaZ saat Z plus delta Z dibagikan dengan delta Z dikurang K13 Ca sama dengan 0. Kemudian dilimitkan, maka hasil limitnya diperoleh min DNaZ per dZ dikurangkan dengan
K13 CA itu kan sama dengan nol. Kemudian diperoleh persamaan pertama yaitu DNAZ D per DZ ditambah K13 CA sama dengan nol. Di mana dalam hukum fiksi itu NAZ sama dengan min C DAB dikali DXA per DZ tambah XA dikali NAZ tambah NBZ. Di mana konsentrasi air itu kecil maka XA-nya itu akan sama dengan nol. Maka diperoleh bentuk NaJ-nya itu min CdAB dikalikan dengan dxa per dz atau NaJ sama dengan min DAB dikali dCA per dz. Kemudian kita substitusikanlah nilai NaJ itu ke persamaan yang pertama. Di mana persamaan pertama tadi kita dapat NaJ per dz ditambah K13 Ca sama dengan nol. Kita substitusikan maka diperoleh bentuk min DAB di kuadrat CA per DZ kuadrat tambah K13 CA sama dengan nol. Maka DAB dikali D kuadrat CA per DZ kuadrat dikurang K13 CA sama dengan nol. Diperoleh persamaan kedua. Di mana persamaan kedua ini akan kita ubah dalam bentuk bilangan tak berdimensi. Di mana bilangan tak berdimensi itu ada 4, seperti yang saya tuliskan ini. Kemudian kita ubahlah kita substitusikanlah persamaan kedua ini ke dalam bentuk bilangan tak berdimensi di mana persamaan kedua itu ialah DAB dikali D kuadrat CA per DZ kuadrat dikurang dengan K13 CA sama dengan nol. Maka substitusikan menjadi DAB per D dikali D per DZ dikali DCA per DZ dikurang K13 CA sama dengan nol. Maka menjadi DAB dikali D per D D eh, PCL dikali D dikali CA 0R per D per PCL dikalikan dengan K13 CA dikali R CA 0 sama dengan 0. Maka diperolehlah DAB dikalikan dengan 1 per L dikali dengan D per D psi dikali CA 0 per L dikalikan dengan D R per D psi dikurang dengan K13 R CA 0 sama dengan 0. Kemudian kita kalikan dengan L kuadrat kuadrat per DAB CA0. Maka diperoleh D kuadrat R per D psi kuadrat dikurang ke 1 3 L kuadrat 3 per DAB dikalikan R sama dengan 0. Maka D kuadrat per R D kuadrat R per D psi kuadrat dikurang flux kuadrat R sama dengan 0. Maka dapatlah persamaan 3 di mana diperoleh uh, diubah bentuknya menjadi D kuadrat per D psi 2 kuadrat dikalikan CE pangkat flux Z dikurang flux kuadrat dikali CE pangkat flux psi sama dengan 0. Maka uh, kita ubah bentuknya menjadi bentuk R, maka R sama dengan CE pangkat flux Z tambah delta E pangkat minus flux Z, di mana C1 cos H dikalikan dengan flux psi ditambah C2 sin H dikalikan dengan flux psi. Di mana selanjutnya di mana kondisi atas yang pertama itu saat saat psi sama dengan 0 maka R sama dengan 1. Maka kita substitusikanlah persamaan tadi di mana R sama dengan 1 dan psi-nya itu sama dengan 0, maka C1 diperoleh C1 sama dengan 0. Sama dengan 1. Selanjutnya BC2 saat psi sama dengan 1 maka DR per psi itu sama dengan 0. Maka diperoleh C2 itu ke yaitu ya min sin H flux dikalikan dengan cos H flux. Kemudian kita substitusikanlah C1 dengan C2 ke persamaan R, di mana R itu sama dengan cos H dikalikan dengan flux zeta dikurangkan dengan dikalikan dengan sin H dikali flux per cos H dikali flux dikalikan dengan sin H flux kuadrat. Maka R cos flux sama dengan cos H dikalikan cos flux Z dikurang sin H flux dikali sin H flux Z, di mana R itu akan sama dengan cos H flux dikali cos H flux zeta dikurang sin H flux dikali sin H flux zeta per cos H flux, di mana R itu akan sama dengan cos H dikalikan dengan flux dikurang flux zeta per cos H flux. Kemudian R akan sama dengan cos H dikalikan dengan flux dikali 1 dikurang zeta per cos flux.
Inilah substitusi bilangan tak berdimensi. Kita substitusikan ke bilangan tak berdimensi menjadi R itu akan sama dengan CA per CA0 sama dengan cos A dikali akar dari K13 L kuadrat per DAB dikali 1 per Z per L per cos akar dari cos H K13 L kuadrat per DAB. Sekian yang dapat saya presentasikan. Saya ucapkan terima kasih.